Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik para jemaah dari Bani Taslim, rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan tentang pembahasan fikih zakat, yang mana ada beberapa yang mungkin kita terkena dari wajib zakat dari harta kita. Kalau kemarin tentang zakat tijarah, zakat perdagangan, ya ternyata ada dari keluarga Bani Taslim yang berprofesi sebagai pedagang, sehingga alhamdulillah bisa langsung diamalkan dari ilmu tentang zakat tijarah. Untuk kali ini, insyaallah ta'ala, kita akan membahas tentang zakatuz zuru' was-thimar, atau dikenal dengan istilah zakat pertanian. Ya, barangkali ada dari keluarga Bani Taslim yang bertani, ya berprofesi sebagai petani. Ini juga diharapkan mengerti ilmunya, bahwa ada sebagian pertanian itu yang terkena wajib zakat. Ya. Jadi tidak semua apa yang kita tanam itu ada zakatnya, enggak. Ada beberapa sesuai dengan syarat dan ketentuan dari hasil panen apa yang kita tanam itu wajib dikeluarkan zakatnya. Itu kita bahas tanaman apa saja yang terkena wajib zakat. Ya. Kemudian pertama tentang dalil dari Al-Quran tentang wajibnya zakat dari pertanian. Itu ada pada surat Al-An'am ayat 141. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rusyat wa ghaira ma'rusyat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kebun-kebun itu dari tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat. Wan nakhla waz zar'a mukhtalifan akluhu, dari kurma dan macam-macam buah yang beraneka ragam rasanya. Waz zaituna war rumman mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Dan Allah jadikan buah-buah zaitun dan buah delima yang serupa warnanya dan tidak serupa. Kulu min thamarihi ida asmara. Kata Allah Ta'ala, makanlah dari buah-buah itu jika dia telah berbuah. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Ini perintahnya, tunaikan haknya di hari panennya. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebihan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, di sini ayat ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kulu min samarihi idza asmara. Makanlah dari buah-buah itu jika dia berbuah. Artinya kita dibolehkan memakan apa yang telah kita tanam dari hasil panennya. Tapi jangan lupa wa atu haqqahu yauma hasadihi. Tapi kata Allah, tunaikan haknya di hari panennya. Ini yang kebanyakan petani ini nggak tahu, lupa atau nggak tahu ilmunya.
ketika mereka panen raya, lagi panen melimpah, tidak membayar zakat. Ketika panen gagal, mengeluh bukan main. Ketika harga panen turun, mereka komplain kemana-mana. Tapi giliran Allah Ta'ala sukseskan pertanian itu, panen raya, mereka nggak ada yang bayar zakat. Nah, maka itu bagi mereka yang bertani, jangan lupa, jangan senang-senang panen sukses ya. Tapi di situ ada kewajiban zakat dari hasil panen. Karena di sini Allah Ta'ala berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadihi. Tunaikan haknya di hari panennya. Jadi khusus zakat pertanian ini tidak perlu menunggu 1 tahun. Ya, kapan dia panen, maka harus dikeluarkan zakatnya ketika itu. Tidak perlu menunggu 1 tahun, berbeda dengan zakat-zakat yang lain. Karena perintahnya demikian, wa atu haqqahu yauma hasadihi. Tunaikan haknya di hari panennya. Jadi ketika panen, dihitung masuk nisab, baru dikeluarkan zakatnya. Ya. Kemudian pembahasan kedua tentang tanaman apa saja yang terkena wajib zakat itu. Ya, di sini karena rujukan dalam sebuah hadis dari Abu Barzah tentang perintah Nabi SAW kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman untuk mengajari zakat pertanian. Nabi perintahkan di situ untuk mengambil zakat dari 4 jenis tanaman. Ya. Jadi, amarahum alla ya'khudu as-sadaqah illa min hadhil arba. Nabi memerintahkan para sahabat itu untuk tidak mengambil zakat dari tanaman kecuali 4 ini. yakni hintah, syair, tamar, dan zabib. Jadi hintah itu gandum tapi yang bagus, gandum yang halus. Syair itu juga gandum tapi yang kualitas biasa, jadi gandum kasar. Tamar, kemudian korma, wazabib, dan anggur yang dikeringkan. Nah, dalam hadis ini Nabi hanya memerintahkan mengambil zakat 4 tanaman ini. Gandum, baik yang halus maupun yang kasar, kurma, dan zabib. Ya, zabib ini anggur yang dikeringkan. Akhirnya para ulama berbeda pendapat tentang apakah yang dikeluarkan zakatnya hanya 4 ini atau ada yang lain dari 4 ini. Ya, mengingat di negara-negara lain selain Arab beda tanamannya. Kayak kita di sini nggak ada nanam kurma. Ya. Hintah juga mungkin nggak populer. Terus apakah mereka para petani tidak mengeluarkan zakat? Nah, akhirnya mazhab yang dikuatkan untuk tanaman apa saja yang kategorinya yang dikenakan wajib zakat ini berdasarkan 4 ini ya, adalah mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i. Bahwa dengan 4 tanaman ini, hintah, syair, tamar, dan zabib ini, diambil kaidah bahwa 4 ini adalah makanan pokok setempat yang bisa disimpan waktu lama sehingga kapanpun mereka mau makan bisa digunakan untuk makan sehari-hari. Jadi 4 komoditi ini sifatnya makanan pokoknya dan bisa disimpan lama. Ya, istilahnya itu dalam mazhab ini disebut yaktat wa yudakhar. Gitu. Apa yang dijadikan makanan pokok masyarakat setempat dan bisa disimpan. Sehingga kapanpun kita mau
kita bisa mengambilnya untuk kita makan gitu. Ini kaidah yang insya Allah mendekati dan bisa mencakup seluruh dunia yang tidak menanam 4 tadi itu, mereka juga terkena kewajiban zakat seperti di sini. Di sini kita nanamnya beras. Yang jadi makanan pokok di sini itu beras, jagung, atau mungkin kedelai dan semisalnya. Yang penting itu bisa disimpan lama dan merupakan makanan pokok. Ya. Maka yang seperti itu sifatnya itu yang terkena wajib zakat. Selain itu, yang tidak bisa disimpan lama dan bukan makanan pokok, maka itu tidak terkena wajib zakat. Meskipun panennya melimpah, ya, seperti cabai, sayuran, ya, tomat, dan semisalnya itu, labu. Jadi apapun yang nggak bisa disimpan lama, dan bukan makanan pokok, seperti panen tebu. Ya. Tebu itu kan panen melimpah, ya. Itu nggak bisa disimpan lama dan bukan makanan pokok, maka itu tidak terkena zakat pertanian. Ya, jadi tanaman sayuran-sayuran semuanya meskipun melimpah itu tidak kena zakat pertanian. Jadi yang terkena zakat pertanian di sini berarti beras, jagung, kacang hijau, kedelai mungkin yang bisa disimpan lama. Itu terkena wajib zakat. Kaidahnya itu. Jadi kembali ke kaidah makanan pokok setempat dan bisa disimpan lama. Ya. Jadi kalau misalkan panen cabai, panen sayuran melimpah, buah semangka dan semisalnya, itu bukan zakat tapi sedekah gitu. Jadi kalau mau sedekah dari hasil panen itu bagus. Tapi tidak ada ukuran zakat bagi sayuran dan buah-buahan yang nggak bisa ditahan, nggak bisa disimpan lama. Buah delima dan semisalnya. Kecuali anggur yang dibuat zabib ya. Anggur yang telah dibuat zabib ya, dikeringkan itu kismis, itu nanti terkena zakat. Jadi anggur kalau dibuat kismis itu nanti terkena zakat. Ya. Nah, itu jenis tanaman yang terkena wajib zakat. Kemudian nisabnya sekarang. Berapa hasil panen yang sesuai nisab sehingga hasil panen kita itu terkena wajib zakat? Beras, jagung, dan sebagainya itu. Di sini Nabi menetapkan nisab dalam sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan laisa fima duna khamsati ausuk sedekah. Ya. Hasil panen yang di bawah 5 wasak itu tidak terkena zakat. Jadi nisab dari pertanian itu adalah 5 wasak. Ya. Wasak bukan takaran kita ya. Kita konversi ke kilo. Jadi kalau konversi wasak ke kilo itu melalui beberapa ya tahapannya. Pertama dijadikan sok dulu. Ya. Lalu diukur mudnya karena satu sok ini 4 mud gitu. Satu wasak ini disepakati para ulama adalah 60 sok. Ya. 60 sok. Satu soknya 4 mud. Satu mudnya itu takaran di Arab waktu itu ukurannya 544 gram. Kurang lebih. Kurang lebih ya, maka itu beda-beda memang mudnya itu. Sekitar segitu. 544 gram.
itu 1 mud. Ya, 1 sok 4 mud, 1 wasak 60 sok. Ya. Tadi ngitungnya 60 kali 4 kali 544. Ini sudah saya hitung. Tadi ketemunya berarti 130.560 gram. 1 wasaknya itu. Jadi 130.560 gram. Berarti kalau dijadikan kilo menjadi 130,5 kilo. 1 wasak itu temunya kalau kilo 130,5 kilo. Sedangkan nisab pertanian itu 5 wasak. Berarti 130 kali 5. 130 kali 5 ya ketemunya 652 sekian. Ya, berarti kilo ya. 652 kilo kurang lebih. Berarti kalau di kintal berarti 6,5 kintal. Ya. Jadi hasil panen 6,5 kintal itu sudah masuk nisab dikeluarkan zakat. 6 kintal boleh. Kalau 6 kintal dikeluarkan zakatnya bagus. Yang penting kalau sekarang soalnya ukuran mut ini beda-beda. Ada yang menetapkan 1 so itu 2.400 gram, ada yang mengatakan 2.040 gram. Karena beda-beda mut itu beda takaran. Karena ukuran mut itu 2 tangan kita dewasa itu penuh, itu 1 mut. Jadi 2 telapak tangan orang dewasa itu kalau diisi beras penuh gitu, itu 1 mut. Maka itu ukurannya beda-beda. Ya. Jadinya kalau kurang lebihnya 6,5 kintal itu sudah wajib zakat. Kalau mau aman 6 kintal aja dikeluarkan zakatnya tidak apa-apa. Hasil panen mencapai 6 kintal itu sudah dikeluarkan zakatnya. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah berapa persen dari hasil panen itu dikeluarkan zakatnya. Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Fima saqatil anhar wal ghaim al-usyur." Tanaman yang diairi oleh sungai dan hujan, maka dia zakatnya al-usyur. Ya, usyur itu 1/10. Berarti 10%. Untuk sawah yang airnya gratis. Gratis itu dari sungai ataupun dari hujan, ya tada hujan. Itu zakatnya 10%. Jadi kalau 6 kintal itu 10%-nya berarti 60 kilo. Zakatnya itu 60 kilo. Ya, sedikit ya. Dibandingkan hasil panennya yang 6 kintal. Hanya dikeluarkan 60 kilo. Ini untuk air gratis. Dari sungai ataupun dari hujan.
Adapun kata Nabi, wa fima suqiya bisa niyah. Adapun kalau diairi dengan biaya, baik biaya itu binatang ternak atau pakai diesel kalau sekarang, pakai mesin diesel, itu kan ada biaya dieselnya itu. Maka kata Nabi, nisful usyur. Zakatnya itu separuh dari 1/10. Separuhnya 1/10. Berarti 1/20. Persennya 5%. Artinya 5%. Ini kalau biaya pengairannya pakai modal, ini zakatnya 5%. Tapi kalau airnya gratis, zakatnya 10%. Ya. Jadi kalau panen 6 kintal ya, zakatnya cuma 30 kilo. Itu kalau biaya airnya kita modal, ya, pinjam diesel ataupun binatang ternak dan semisalnya. Ya. Dan jangan lupa perintah Allah Ta'ala, wa tuhaqqahu yauma hasadihi, tunaikan haknya di hari panennya. Jadi ketika panen langsung dikeluarkan zakatnya. Setelah dihitung, ya setelah ditimbang, itu dikeluarkan zakatnya 10% atau 5%. Kalau 10% airnya gratis, kalau 5% airnya modal. Kalau separuh-separuh, kata Pak Loma, separuh modal, separuh gratis. Gitu. Jadi mungkin dalam masa pertumbuhan itu sampai panen, airnya itu separuhnya gratis, separuhnya bayar, separuhnya biaya gitu. Maka diambil jalan tengahnya dari 10 dan 5 itu jadinya 7,5%. Dari hasil panen itu 7,5%. Ya, nanti serahkan kepada yang berhak menerima zakat mal. 8 asnaf dalam surah At-Taubah ayat 60 itu. Nanti insya Allah di akhirnya kita akan bahas. Insya Allah siapa orang-orangnya itu yang berhak mendapatkan zakat mal. Yang jelas fakir miskin masuk. Jadi kalau ada fakir miskin, serahkan ke mereka, itu sudah masuk. Jadi jangan lupa hasil panen, hari panennya langsung dikeluarkan zakatnya 10% kalau gratis airnya, kalau bayar 5%. Kalau pakai biaya 5%. Ya. Nah itu para jamaah sekalian secara ringkas dari pembahasan zakat pertanian. Jadi monggo kalau ada di antara keluarga besar Bani Taslim yang bertani dari tanaman yang merupakan makanan pokok yang bisa disimpan, maka jangan lupa bayar zakatnya. Ya, beras, jagung, kedelai yang merupakan bahan pokok yang bisa disimpan. Ya. Kalau nggak bisa disimpan, maka tidak terkena zakat. Ya, baik. Sudah selesai kita pembahasan dari zakat pertanian. Monggo saya lemparkan ke moderator. Kalau ada yang mau ditanya tentang zakat pertanian ini, silakan. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Suaranya mut, Mas. Nah. Ya, jazakallah khair, Pak Ustadz. Jemaah sekalian, demikian tadi sudah disampaikan Pak Ustadz tentang pertanyaan. Nah, dari rangkaian
pembahasan tadi. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan langsung saja, mungkin belum begitu malam. Langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tanya Ustaz, Yes. terkait dengan zakat hasil pertanian. Itu tadi telah dijelaskan, itu apa hasil kotor misalnya apa padi atau gabah itu mencapai 10 kintal, itu dikurangi dulu biaya operasionalnya apa tidak? Ya. Yang kedua, sekarang itu banyak sawah-sawah yang dirubah jadi kolam. Nah, hasil pertanian kolam itu kan apa ada nisab untuk itu, apa tidak dizakati itu? Terima kasih, Tad. Jadi yang pertama itu hasil panen apa dikurangi modal dan lain-lain baru dikeluarkan zakatnya atau tidak. Yang dikurangi itu hanya kewajiban hutang. Kalau dia hutang pupuk misalkan atau hutang benih, maka sebagian pendapat mengatakan hutang dulu. Ya, tapi kalau modalnya semua dari kita, persen dari hasil panen itu aja. Ya, hasil panen 10 kintal untuk fakir miskin. Tapi kalau hutang kurangi. Kalau hutang soalnya itu haknya orang. Tapi kalau semua itu modal kita ya nggak dikurangi. Langsung hasil panennya itu dizakati 10%. Ya. Terus sisanya itu harta kita sudah bersih, barokah. Gitu. Kalau utang itu punya orang kita harus bayar dulu. Nah, untuk yang kedua tadi masalah sawah sekarang dirubah jadi tambak kan. Yang dia petani ikan, maka ikan nggak masuk kategori wajib zakat ya berarti nggak ada zakat. Jadi ikan termasuk yang terkena zakat. Jadi yang hasilnya melebihi hasil padi itu ya? Ya itulah kemudahan syariat. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa sedekahnya itu aja. Misalkan begini Mas, misalkan panen ikan jauh melebihi dari panen padi. Ada kita jual misalkan bisa mencapai 100 juta gitu misalkan gitu. Uang itu kan akhirnya kita simpan. Selama kita simpan sampai setahun nanti kena zakat juga. Zakat uang maksudnya gitu loh. Kalau misalkan maksudnya zakatnya mungkin kena tapi bentuk yang lain gitu. Jadi hasil panennya kita simpan, kita tabung, ya nanti kena tabungannya itu kena zakat nanti per tahun. Seperti itu. Tapi untuk panen ikan nggak ada zakatnya itu. Ya itu termasuk kemudahan syariat dan semua hasil tani itu terkena zakat itu enggak. Tapi jangan lupa sedekahnya aja itu untuk membersihkan itu. Sedekah itu. Itu nggih, Mas. Terima kasih, Tad. Mas Adi. Lanjut, ada lagi?
Mas Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana Ustaz menjelaskan yang enak begitu? Jadi kadang ada yang mengatakan begini ya, berdagang itu nanti umpamanya ada sampai nisab ataupun usaha-usaha yang lain sampai senisab itu paling nanti 2,5% ya. Kemudian kalau bertani itu istilahnya itu lebih berat. Kadang harus tenaganya harus lebih berat, kemudian kadang tenaga itu juga dan sebagainya. Tapi sementara itu malah zakatnya 10% ataupun 5%, istilahnya lebih besar gitu ya. Jadi ini semacam kayak apa ya, istilahnya semacam kayak komplain ya. Ini bagaimana Ustaz untuk menjelaskan ini karena syariat ya, kemudian bagaimana menjelaskan agar mereka bisa menerima bahwa ini syariat Islam memang bagus gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya yang paling bagus cara menerangkannya, terangkan dulu nasnya gitu. Jadi kita harus tanamkan bahwa ini adalah nas, ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketetapan nabinya gitu. Bahwa seperti itulah yang datang syariat dari Allah taala dan rasulnya. Itu yang paling benar menerangkan. Baru yang kedua, kalau bisa menerangkan hikmah, diterangkan hikmahnya itu. Jadi untuk yang pertama, terangkan nasnya dahulu. Seperti ini datangnya dari syariat, Pak. Jadi memang Allah taala menetapkan untuk zakat pertanian 10% atau 5%, kalau ini 2,5%. Padahal menurut jenengan itu lebih sulit pertanian. Padahal kenyataannya enggak seperti itu. Karena apa? Jenengan enggak ikut menumbuhkan tanaman itu. Cuma nanam 1 daun saja bisa tumbuh padi sekian ratus biji gitu. Padahal jenengan hanya tidur di rumah. Cuman modal, nggak ada modal, cuman diairi dengan air hujan atau air sungai. Nggak ikut menumbuhkan, bahkan ditinggal tidur pun dia akan berbuah, gitu. Akan tumbuh. Maka kenapa Allah Ta'ala ingatkan dalam ayat yang lain, Ala antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Ya. Apakah kalian yang menumbuhkan tanaman itu atau kami yang menumbuhkannya? Lau nasya'na la ja'alnahu hutama. Kalau kami mau, kata Allah, akan kami jadikan tanaman itu hangus. Ya. Sehingga tidak jadi panen. Artinya kalau dihayati benar, yang paling mudah itu bertani. Cuma nancapkan aja. Setelah itu biarkan air mengalir dengan sendirinya dari sungai maupun dari langit, dari hujan. Dia tumbuh sendiri selama berapa bulan. Kalau padi 3 bulan, 4 bulan, kita tidak ngurusi apa-apa. Tahu-tahu dia tumbuh sendiri, tumbuh biji, padi, dan seterusnya. Ya, kalau berdagang itu kita repot, kita kulaan, nanti kita keliling, kita ruwet. Nunggu pedagang juga, nunggu pembeli, dan seterusnya. Lebih ruwet pedagang, maka itu zakatnya 2,5%. Adapun kalau petani, tinggal nancepin aja, kemudian airnya gratis dari langit maupun dari sungai, itu 10%. Kalau airnya bayar atau modal ya 5%. Jadi lebih mudah bertani daripada berdagang. Tinggal nancepin aja, tinggal tidur berbuah loh. Pasti gitu. Apanya yang lebih sulit gitu. Makanya ini kan sudut pandangnya mungkin beda itu dari pandangan syariat. Kan kita yakinkan dulu Pak bahwa syariat itu Allah Ta'ala maha adil. Allah Ta'ala maha adil dan sudah membagi zakat setiap profesi itu seperti itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau
Dari situ kalau menganggap ini nggak adil, ya berarti menganggap Allah Ta'ala tidak adil dalam memberikan perintah dan kewajiban. Ini termasuk kufuran gitu. Wong tinggal nancepin aja, ditinggal tidur berbuah kok, gimana? Dikasih zakat sepeda sedikit aja sudah komplain, ini kufur nikmat ini. Dagang susah, kita harus kulak dulu, mungkin harus ngemas dulu, bikin toko dan seterusnya, ribet. Harus ngiklankan, harus tawar-menawar, belum lagi diutangi dan seterusnya. Ruwet pedagang, maka itu zakatnya kecil, 2,5% gitu. Itu insya Allah diterangkan seperti itu, ya, semoga mereka bisa sadar gitu, hikmahnya gitu. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mas Krio apa nggak hadir, Mas Krio? Nggak hadir. Ada lagi, Mas Seno? Ada lagi ya? Oh iya, untuk Senin depan ini, insya Allah saya rencana safar ini, Senin depan ke Jawa Timur. Ganti malam. Apa berangkatnya Ahad pagi, nginep di Jawa Timur. Jadi kalau misalkan bisa maju, Ahad berangkat. okay. Ahad pagi berangkatnya. Ahad pagi berangkatnya ke Jawa Timur. Barangkali bisa maju. Kalau malam Ahad saya barengan, ada jadwal di sini. Kalau malam Ahadnya saya ngisi kajian habis Isya. Habis maghrib sampai Isya maksudnya. Kalau jam 8 sih mungkin nutut saya. Jadi kalau malam Ahad itu saya kajian di sini di Batang, habis maghrib sampai Isya. Jadi kalau habis Isya langsung pulang, insya Allah nutut. Kalau online jam 8 insya Allah nutut. Monggo kalau mau maju malam Ahad malam Sabtu terserah, silakan. Bagaimana kalau malam Sabtu? Malam Sabtu kosong saya. Sedulur gimana? Saya kosong malam Sabtu bisa insya Allah. Jumat malam Sabtu gimana? Sedulur Seno siap?